Bincang Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Daerah Jawa Barat bersama saya Ganang Parto. Kita lanjutkan kembali. Tamu istimewa kita adalah Aji Purnama dan Anggi Anggriawan dari Radio Aktari FM Ciamis. Pak Aji, Kang Aji tadi sudah bercerita tentang suka dukanya nge-MC dan sebagainya. Paling jauh kemana jadi MC? Pangandaran. Honornya gede? Alhamdulillah. Nikahan? Iya, nikahan. Pulang perginya gimana? Disiapkan panitia atau? Dijemput. Oh. Dijemput. Nah, antar jemput gitu. Antar jemput. Iya, itu menjadi salah satu aturan kalau menggunakan jasa Kang Aji sebagai MC tradisional pernikahan, setidaknya ada jemputan. Enggak. Enggak, cuman punya hajat itu yang di Pangandaran itu katanya biarin saya yang jemput gitu. Kalau biasa-biasa orang-orang lain enggak. Pokoknya ya sampai lokasi. Iya. Saya mau tanya dulu, bagaimana orang Pangandaran itu bisa tahu Kang Aji tukang MC? Kebetulan kan suka dengerin radio. Terus? Suka dengerin radio. Pendengar Radio Aktari. Iya. Rumahnya Pangandaran. Iya, Pangandaran. Terus, Nah, kemudian juga mereka tahu dari orang-orang gitu, dari mulut ke mulut gitu. Bahwa Pak Aji juga nge-MC. Iya, suka nge-MC. Nah, kemudian ada saudaranya yang kebetulan saudaranya tersebut itu satu RT sama saya. Nah, saudaranya datang katanya, Wah, pengen di MC-an, gitu, pengen di MC-an di Pangandaran gitu. Gimana, siap? Saya siap. Izin dulu sama beliau. Izin dulu. Pak Anggi, kalau itu tadi diiklankan berapa ya? Wah, itu pasti ya. Anda butuh MC nikahan Sunda tradisional, hubungi Aji Purnama di Aktari FM. Sekali iklan berapa ya? Berapa itu? Ini mah nggak usah ngiklan sepanjang siaran, iklan terus. Iya. Jadi itu, Mas. Sebagian besar rata-rata sekarang orderan dapat job itu justru karena Wak Aji penyiar Aktari FM. Iya. Sesepi-sepinya order dalam sebulan berapa banyak sedikitnya? Paling kalau di rata-rata? Kalau di rata-rata 5 atau 7. Pantesan kayak pabrik rokok aja ngasep terus. Tapi kalau sekarang ini Mas lagi sepi. Ya, Mas. karena kemarin COVID ada imbasnya sampai sekarang masih. Itu sepi Mas. Ini sebelum COVID ya, pas sebelum COVID ada kalau nggak salah 5 job. Pantesan kalau saya pas kesana 5 job itu semuanya bubar, nggak jadi karena COVID, gitu gagal. 5 job. Dulu saya sering kesana kalau dengerin radio nih, yang siaran siapa? Wah, Aji Mas lagi ada job, banyak kosongnya itu radio. Ini rupanya saking larisnya kayak MC ya. Ya, pemirsa, pada tahun 2022 dan sebelumnya saya adalah orang yang kali pertama memiliki ide untuk menyarankan agar kelak ke depan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengapresiasi kaum disabilitas, dan rupanya ide itu termasuk diantaranya diapresiasi. Kurang lebih begitu ya Pak Anggi waktu itu ya. Iya. Nah, waktu saya sampaikan bahwa kelak kemudian hari saya ingin mendaftarkan Wak Aji untuk menjadi insan penyiaran atau broadcaster difabel ini, apa reaksi pertama Pak Anggi? Secara pribadi saya, alhamdulillah bakal ada istilahnya perhatian dari pemerintah. Tapi di balik itu saya mau menanyakan ke Waji, takutnya dia pas dikompetisikan lah ya kasarnya gitu, takutnya kesinggung. Mas, gitu. waktu itu gimana? Saya ngobrol dulu ke Waji. Hasilnya? Gimana kalau ini hasilnya ya? Mangga lah kumahaang aja, kata Waji teh. Manut juga ya Manut dia. juga. Gimana Pak Aji waktu itu reaksi? Iya, Saya bilang, belum ketemu langsung ya waktu itu ya. Iya. Waktu itu saya lagi siaran, lagi on air gitu ya, ada Anggi, Wak, gimana kalau misalkan diusulkan untuk jadi apa namanya? Inspiratif. Iya, Sosok inspirasi penyiaran. Kalau kata saya pada Ang, alhamdulillah saya siap Ang. Gitu. Saya percaya tidak percaya. Terasa mimpi itu bener Mas. Kenapa? Karena selama saya berkecimpung di bidang penyiaran ya Mas ya, Tidak ada perhatian. tidak ada perhatian Mas. Serius ini? Iya benar. Dan apalagi waktu saya datang ngomong bentak-bentak dan sebagainya, reaksimu gimana?
Bentak-bentak gimana? Ya bentak-bentak harus mau dan sebagainya waktu itu, terus apa yang berkecamuk? Oh, saya enggak misalkan kan Mas itu bentak-bentak harus dong, enggak benci enggak, tapi saya Motivasi. alhamdulillah motivasi Mas. Dan bingung. Ini serius gitu waktu itu gitu. Ini kan serius gitu. Saya yang Bingung. begini yang Iya. difabel kok malah Iya, disarankan untuk ikut gitu. iya. Selama saya berkecimpung di bidang penyiaran Mas, ada kurang lebih berapa tahun ya? Saya berangkat dari penyiar kan, dari penyiaran itu dari radio komunitas Mas, terus lagi ke radio pemerintah di Ciamis, kemudian juga pindah lagi ke radio Aktari. Nah, setelah di Aktari, saya kaget dan merasa mimpi, kok ini benar saya dihargai, gitu ya Mas. Kok ada gitu ya? Tapi Kok ada? maksudnya gini Mas, kan kondisi saya begini. Iya. Nah, kok ada orang misalkan pemerintah, bukan pemerintah apa namanya? Lembaga. Ya, lembaga yang apresiasi saya sebagai difabel, gitu ya. Pada akhirnya saya bilang sama beliau, sama Ang Anggi, saya siap Mas, atau saya siap Ang, gitu. Dan akhirnya ketika KPD Award digelar, ternyata betul Anda diapresiasi oleh Pak Gubernur. Ternyata Naik ke betul, panggung, iya. Dan diapresiasi mendapatkan uang tunai ya. Tunai Iya. betul bantuan Pak Gubernur berapa, sebesar berapa waktu itu? 10. 10 juta. Iya. kita, ya. Gimana rasanya sepanggung dengan Pak Gubernur? Wah, Mas. Rasa-rasanya apa kok nama tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Orang seperti saya, Mas. Ya, orang kecil bisa duduk bersama ataupun bisa berfoto bersama sama orang yang nomor 1 di Jawa Barat, Mas. Fotonya dipasang nggak di rumah? Dipasang, Mas. Terus katanya waktu siaran langsung ditonton bersama. Iya, Ya, iya. ditonton. Serius ini? Di desa saya nonton. Teman-teman saya, keluarga Nobar saya. gitu? Iya, nobar. Kayak nonton bola gitu? Iya. Pamong desa Hmm. nonton. Iya. Lihat, nonton. Terus apa kata setelah Anda pulang? Nyampe ke sana? Sampai sana, saya pulang ya. Sampai pulang kebetulan habis acara apa? KPID Award KPID ya. Award, Kebetulan saya baru pulang dari Bandung, terus ada Pak Lurah nelpon Kepala sama desa, saya, oke. Pak Lurah, kepala dusun, nelpon, "Wah, nuju di mana?" Abi nuju di bumi, teteh nembe sumping, di mana? Terus di Bandung, di Bekasi. Acara KPD Award. Ya, Oke. acara KPD Award gitu. Terus gimana, ada apa Pak Lurah? Ini katanya anak saya mau nikah di Bekasi. Ingin yang prolognya, yang upacara adatnya, ingin Mbak Aji katanya gitu. Waduh, gimana ya Pak Lurah? Berangkatnya jam berapa atau hari apa? Nanti malam. Langsung berangkat. Baru saja pulang Mas. Dari Bekasi? Dari Bekasi. Akhirnya tapi Ya, saya berangkat Mas. Jadi saya 3 hari 3 malam. Iya, di jalan terus. hadir ke acara KPD Award di Bekasi, pulang. Iya. Nyampe Ciamis, ada Iya. order job Iya. nikahan ke Bekasi lagi, Iya. berangkat pulang lagi. Iya. Dasar. Saya berangkat lagi ke Bekasi Mas. Ya, tidak mengenal lelah Mas. Saya tidak ingin mengharu biru karena biasanya kalau dalam wawancara kan ingin orang tuh nangis. Iya. Karena air mata saya sudah habis. Iya. Saya simpan sejak lama. Sejak kenal kali pertama dirimu, melihat Iya. dirimu dulu di Iya, radio iya. gitu ya. Iya, Mas. Sebagai sesama broadcaster. Hmm. Puncak-puncaknya waktu hari penyiaran daerah Harsiarda. Hari Selasa 6 Juni 2023. Dengan proses yang panjang, Iya. saya mendapatkan informasi dan saya suruh meng-set up-nya agar Anda disiapkan menjadi seorang tampil di situ sama Pak Gubernur. Saya sampaikan ke Pak Anggi. Iya. Kaget nggak? Kaget lagi Mas. Nanti sepanggung dengan Pak Gubernur. Gitu. Kaget yang kedua kalinya. Untung nggak pingsan ya? Ya. Dulu kan KPID kagetnya, sekarang Harsiarda. Nah, terus kagetnya lagi Mas. Aduh, kok saya bisa bisa berbincang-bincang langsung gitu Mas. Menjadi interviewer. Menjadi interviewer, betul Hostnya. Mas. Iya, jadi hostnya Mas. Kalau biasa kan di Aktari itu di belakang layar hanya suara saja. Sekarang saya ditonton jutaan mata Mas, didengar jutaan telinga Mas. Coba. Yang dikasih kesempatan wawancara Pak Gubernur bukan Ganang, bukan host yang lain, Iya. bukan MC yang lain, penyiar Iya. yang lain, tapi Aji Aji Purnama. Aji MC Purnama. kondang itu. Saya benar-benar tak menyangka lagi Mas.
ya bisa duduk satu meja bersama Pak Gubernur. Lebih kaget lagi, ternyata malam itu spontan Gubernur menghadiahkan, Iya, memberikan sebuah hadiah kejutan kepada Wak Aji. Iya. Ada tempat yang digunakan, itu berupa bandros Yep. bersama furniturnya, Iya. akan diberikan hadiah kepada Akan Wak Aji supaya bisa membuat konten dan juga siaran keliling. Iya, iya. Saya sangat sangat Kaget lagi. Mas. Ya sudah, kita tutup aja lah kalau kaget melulu gini. Terus bahan omongannya apa nih, kaget melulu? Saking bahagianya Mas, terharu juga Mas. Orang seperti saya ini Mas, ya mungkin orang-orang melihat apa sih Bang Aji gitu ya, nggak berpotensi, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Ternyata Mas, saya dikelilingi oleh orang-orang baik Mas. Ternyata orang-orang di sekeliling saya itu orang-orang baik, benar-benar baik Mas. Saya Mas, kalau di daerah atau di mana, saya tidak diperhatikan ataupun memandang saya dengan sebelah mata Mas. Ya mungkin dengan keadaan melihat kondisi saya seperti ini Mas. Makanya saya sudah 2 kali bertemu sama Pak Gubernur. Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga masih banyak orang-orang yang baik kepada saya Mas. Yang penuh kasih sayang, yang penuh Mas sama saya. Jadi saya benar-benar terharu Mas. Oke. Ya, Pak Anggi, ini sebuah keharuan yang mudah-mudahan doa keikhlasan dari beliau yang terdengar di mana-mana. Iya. Saya juga sangat terharu. Pak Anggi, setelah ini nanti pasti secara teknis akan dibahas bagaimana prosesnya. Tapi bukan itu, bukan masalah itu. Ketika penyiar Anda, kru Anda, karyawan Anda diapresiasi Gubernur, dikasih bandros, ada furniturnya supaya bisa siaran keliling seperti podcast dan sebagainya, apa yang tergambar oleh Anda? Saya bingung waktu pas dapat bandros. Aduh, saya mau diapain nih ini program ini. Tapi saya sudah punya cita-cita mau membangun juga para seni priangan. Rencananya kita mau bikin siaran keliling, terus bikin acara konten-konten Wak Aji. Iya. Itu rencana saya ke depannya dengan adanya bandros dari Pak Gubernur seperti itu. Dan yang membuat tadi tanggal 6 kemarin malam pas Wak Aji dipanggil sama MC, saya keluar gak di lokasi gitu. Loh, kan Anda datang ke acara? Maksudnya datang di acara pas saya duduk, pas Wak Aji dipanggil ke depan, saya nggak di sana gitu. Pas saya ke WC dulu. Kemana? Ke WC. Ngapain? Saya nangis di sana di WC gitu, nggak ingin kelihatan sama orang lain. Saya sangat haru gitu. Bisa Wak Aji gitu yang selama ini ngobrol langsung dengan Gubernur gitu. Saya menenangkan diri di WC, kayaknya udah tenang, udah gak keluar air mata, baru saya masuk lagi ke ruangan ke acara. Kalau kasih venue acara utama. Betul. Dan masih nggak percaya dia duduk di depan dengan Pak Gubernur. Iya. Masih belum percaya. Bukan penyiar lain yang hebat dan sebagainya. Maaf ya, yang lebih terkenal di Bandung itu enggak. Iya. Yang terharu lagi banyak di sana media TV, media radio gede juga gitu di sana. Ada TV lokal yang lumayan juga di Jawa Barat. Sebuah nama Aktari di sana dipandang gitu sama rekan-rekan media, rekan-rekan radio gitu. Oke. Ya yang lebih itu lagi kaget lagi dan bahagia ya dapat bandros itu dari Pak Gubernur. Makin bingung lagi sih di sini. Ada apa ini, ngeganjar apa itu Allah teh gitu kan saya. Sampai aduh ya Allah ini apa sih ini tuh siksaan atau apa? Atau cobaan. Cobaan gitu ya. Ya. Jangan berlarut-larut dengan Siap. hal-hal yang seperti Amin. ini, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi semua orang, termasuk ke kawan-kawan yang mau terjun ke dunia penyiaran, atau barangkali yang sudah puluhan tahun di radio siaran ngegerutu we, orang tibala ti gondrong nepi kain anggar we kena penyiarnya, terjadi direktur radio atau apa, jangan punya pikirannya enggak. Iya. Tapi selalulah optimis dan semangat seperti Wak Aji tadi. Wak Aji, kepada siapa Anda hendak berterima kasih? Ya saya utamanya kepada Ang Anggi dan kepada Aktari, untuk teman-teman juga kami ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa
adanya Aktari, saya tidak akan seperti ini. Kemudian juga kepada Mas sendiri, PRSNI, juga terima kasih telah benar-benar memperjuangkan dan benar-benar memperhatikan saya sebagai difabel, dan juga kepada KPID baik daerah maupun pusat, dan juga kepada Pak Gubernur, terima kasih banyak Atas perhatiannya. atas perhatiannya dan juga atas apresiasinya dan atas segala-galanya. Dan saya tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada dukungan orang-orang yang benar-benar mau memperjuangkan saya dengan keadaan seperti fisik seperti ini, Mas. Ya, Pak Anggi mau menyampaikan terima kasih kepada siapa dalam hal ini? Ya, Karena Anda mencapai puncak-puncak yang mungkin ini puncak pertama, masih ada tujuan puncak-puncak, tujuan lagi yang lain ya, yang lebih tinggi dan sebagainya. yang pertama mungkin ke KPID Jawa Barat yang telah ada acara seperti ini, terus sama rekan-rekan di PRSSNI yang selama ini terhadap anggotanya memperhatikan gitu. Ya mungkin periode sebelum juga perhatian, tapi alhamdulillah PRSSNI dalam kondisi seperti ini tetap bertahan dan tetap terus berjuang untuk anggotanya. Yang ketiga mungkin Pak Gubernur juga terima kasih atas apresiasi dan juga hibahnya mungkin ya. Dan juga rekan-rekan anggota Priangan, rekan-rekan anggota PRSSNI Jawa Barat semuanya. Mungkin itu saja, mungkin dan keluarga. Oh ya, Pak Haji juga mungkin ya, terima kasih karena ini Pak. Sama-sama. Iya, Dan tak lupa nih Mas, saya ucapkan terima kasih juga kepada anak saya yang telah memberikan support dan selalu mendoakan. Amin. Semoga Bapak sukses katanya. Amin ya. Amin, amin. Baik. Itu Mas. Ya, Oh ada kita kan Bram juga datang. ya Bram Bram juga terima salah seorang kasih. penyiar dari Aktari ya, rekan Iya, kerja iya, juga. iya. Terima kasih Bram ikut dokumentasi. Iya. Ini belum selesai saya membayal-bayalkan dia. Masih dalam tahap training. Training dulu. Oh ya, dan juga kru-kru Aktari juga terima kasih yang semalam udah nonton dan selalu support ke radio. Termasuk Dan pendengar Aktari Aktari FM juga, khususnya iya, pendengarnya Pak Haji nih. Iya. Jangan lupa nanti Iya. nonton ini subscribe, like, comment, share. Iya, Ah, betul, ya kan? betul. Iya. channelnya apa Mas? Boleh ini Nanti PRSSNI Jawa Barat, Radio PRSSNI Jawa Jawa Barat. Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji, Kang Haji Purnama atau Kang Rahman Nur Ilahi dan juga Pak Anggi Anggriawan, tamu istimewa saya kali ini dalam Bincang Radio PRSSNI Jawa Barat. Pemirsa pendengar radio dimanapun Anda berada, saya Ganang Parto, mengenal kali pertama Aktari FM semenjak gabung ke PRSSNI tahun 90-an. Intens saya mengenal almarhum Pak Evan Paryono beberapa tahun lalu, dan saya secara pribadi memiliki hutang kepada beliau, yaitu janji bahwa suatu saat saya ingin turut membantu secara langsung operasional di Aktari FM, entah itu dalam bentuk program ataupun advokasi program dan sebagainya, karena kapasitas saya ada di sana. Namun sayang, pada suatu ketika Pak Evan Paryono telah pergi mendahului kita semua. Untuk itu tidak akan ada Anggi Anggriawan di sini, tidak ada Haji Purnama di sini tanpa peran dan restu dari almarhum Evan Paryono bersama istri. Hormat saya kepada almarhum yang akan saya selalu kenang sebagai seorang broadcaster di Priangan Timur. Saya Ganang Parto, PRSSNI Jawa Barat. Salam PRSSNI.